Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nikus di sini. Nah, pada video kali ini kita akan membuat simulasi untuk rangkaian sekuensial gitu ya. Di sini kita menggunakan simulasi editornya itu Logisim. Kita buka. Nah, ini sudah terbuka halaman kerjanya. Sekarang yang pertama, pada percobaan pertama kita membuat rangkaian untuk D flip flop gitu ya. Nah, dia ada di memori, kita masukkan D flip flop. Nah, ini ya. Kemudian kita perlu namanya clock. Yes. Clock di SLK sini ya. Clock. Nah, di sini kita perlu clock. Kita masukkan. Kemudian kita buat satu inputan. Kemudian kita tes jadi modul. Percobaan pertama itu membuat rangkaian D flip flop seperti pada gambar. Ini outputnya jadi satu dua masukan, satu inputan gitu ya. Ini satu output, satu keluaran. Nah, kita langsung saja hubungkan di sini. Kita hubungkan. Nah, ini sudah terhubung. Usahakan pada saat menghubungkan itu pas narik kabelnya itu ya, kabel jumpernya itu harus terhubung ke kakinya ya, ke pin kakinya. Nah, sekarang rangkaiannya sudah kita buat dan kita akan tes apakah rangkaiannya sudah berjalan dengan benar ya. Kita klik logo tangan di sini, kita tes. Nah, di ini ya. Jika di sini clocknya aktif dan yang inputan yang satu ini aktif, outputnya masih belum ada gitu ya, belum ada. Kita klik di sini. Nah, ketika di dalam D flip flopnya bernilai 1, maka keluarannya juga bernilai 1 gitu. Tapi coba kita tes kalau di inputan yang kedua ini bernilai 0, masih nyala ya. Kalau di sini masih nyala. Berarti poin pentingnya di sini harus bernilai 1 ya. Nah, jadi dia akan bernilai 1 jika di D flip flopnya bernilai 1. Dia mempunyai keluarannya 1 gitu. Nah, sekarang rangkaian kita sudah berhasil ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang kita melanjutkan pada percobaan yang kedua gitu ya. Itu untuk T flip flop. Nah, percobaan kedua, buatlah rangkaian T flip flop seperti pada gambar. Nah, jadi kita akan membuat rangkaian seperti ini gitu ya. Di sini menggunakan T flip flop, kemudian clock, kemudian satu inputan dan satu keluaran gitu. Nah, langsung saja kita menggunakan clock satu, kemudian kita menggunakan T flip flop gitu ya. Nah, kemudian satu input dan satu output gitu. Kita tarik, nih kita tarik juga, kita hubungkan. Kemudian yang ini kita hubungkan juga. Nah, sekarang kita tes simulasikan.
Yang T flip T flip flop ini dia hampir sama seperti yang D flip flop ya. Ketika nah ada suara motor. Jadi pada saat clocknya aktif, outputnya juga tidak ada keluaran gitu ya, tidak ada reaksi. Ini juga bernilai 0, outputnya bernilai 0 gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika T flip flopnya bernilai 1, maka output keluarannya bernilai 1 gitu ya. Kalau inputnya bernilai 0, masih outputnya 1 juga. Ini bernilai 0 juga 1 gitu ya. Nah, berarti ini rangkaiannya sudah benar gitu ya. Oke, langsung saja kita ke percobaan yang ini kita save dulu. T flip flop. Kita ke percobaan selanjutnya, itu membuat rangkaian JK flip flop seperti pada gambar gitu ya. Nah, kita buat dia di memori ya, JK flip flop. Nah, dia menggunakan satu clock, 2 inputan dan 1 keluaran. Kita hubungkan ke J flip flopnya. Nah, ini kalau dia ikut ketarik juga seperti ini, artinya dia terhubung ya. Nah, ini rangkaiannya sudah kita buat. Kita samakan dengan modul. Oh ya, salah ya, yang ini ke tengah gitu ya. Yang ini salah, ini ke tengah. Nah, langsung saja kita simulasikan. Ini inputan pertama bernilai 1, belum ada reaksi, atau maksudnya belum ada keluaran gitu ya, masih keluarannya masih bernilai 0. Nah, keluarannya juga masih bernilai 0. Kita coba aktifkan clocknya. Nah, jadi pada saat clocknya bernilai 1 aktif gitu ya, inputannya yang pertama bernilai 1, yang kedua juga bernilai 1, dia mempunyai keluaran bernilai 1 juga. Nah, seperti ini, masih 1, oh ininya 0. Nah, ketika clocknya aktif, nah ini ya, jadi ini mati nih, clocknya tidak aktif. Nah, kita simulasikan ulang.
ketika clocknya aktif, satu kali nggak aktif gitu ya, keluarannya nggak ada yang ini. Nah ini kan aktif nih tapi keluarannya belum ada, tapi kalau kita matikan dan kita aktifkan lagi maka keluarannya ada gitu ya. Nah ini juga bernilai 1 nih, keluarannya masih aktif, keluarannya masih bernilai 1, masih bernilai 1 juga gitu ya. Nah sekarang untuk yang JK flip flopnya udah berhasil ya, kita save JK flip flop. Nah sekarang kita lanjut ke percobaan yang keempat ya. Percobaan keempat kita membuat rangkaian SR flip flop gitu. Ini dia inputannya sama seperti yang JK flip flop, bedanya hanya di sini gitu ya. Nah ini kita hapus seperti ini. Kita copy aja ya, ini kita copy aja. Setelah kita copy, kita buat new file. Ini filenya udah saya buat. Nah, ini tinggal kita ganti pakai SR ya, pakai SR. Nah kita masukkan ke sini. Nah sudah benar ya, kita cek ulang. Betul ya. Nah kita tes simulasikan. Nah jadi ketika inputan yang pertama itu bernilai 1, inputan kedua bernilai 1, keluarannya masih bernilai 0 gitu ya. Nah kita tes, klik di sini yang di dalam ini ya. Nah jadi ketika di dalam bernilai 1, dia keluarannya juga bernilai 1 gitu ya. Coba kita tes matikan clocknya, masih bernilai 1, masih bernilai 1 juga, masih bernilai 1. Nah jadi ketika clocknya aktif, ketika di SR nya ini aktif, maka keluarannya akan aktif juga ya. Jadi jika keluarannya di dalam SR ini bernilai 0, keluarannya juga bernilai 0 biarpun inputannya aktif gitu ya, bernilai 1. Jadi nggak begitu ngaruh gitu. Nah oke, sekarang rangkaian kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke percobaan yang kelima. Ini kita save dulu. Di percobaan yang kelima kita lihat, buatlah rangkaian register 8 bit seperti pada gambar. Ini register, kita buat new file, register memori ya, register. Kemudian kita pakai klub sini, kita langsung kopikan ini yang ini saja. Biar cepat ya. Udah lama ya. Nggak apa-apa.
kita lihat di sini. Yang ini datanya ada berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit. Dan yang ini terhubung ke sini ya. Kemudian kita buat satu inputan lagi. Sini. Nah, sini kita rubah menjadi 8 bit. Nah, kemudian kita buat outputnya 8 bit juga. Buat 8 bit. Nah, sekarang kita tes, inputkan nilai yang ada di instruksi gitu ya. Aturlah data in dengan sembarangan nilai biner, ubahlah nilai enable menjadi 1. Kemudian klik CLK berapa kali, perhatikan nilai outputnya. Jadi kita kasih label dulu. Ini enable. Ini clear untuk membersihkan. Nah, kemudian nol satu kita harus klik simulasi ini dulu untuk mengubah angka di dalamnya. 01 kemudian instruksinya ubahlah nilai enable sama 1, kemudian klik CLK beberapa kali, perhatikan nilai outputnya ya. Ini bernilai 1, kemudian ini kita ubah beberapa kali. Nah, jadi dia mempunyai keluaran juga ketika CLK nya aktif, dia mempunyai keluaran sama ya. Ketika di sini 0101 sampai dengan 8 bit, ini juga mempunyai keluaran 01 gitu, sama. Kita bersihkan. Nah, itu ya. Kemudian jadi di sini kita ubah satu-satu semua, kita lihat apa terjadi satu-satu juga. Jadi ketika inputannya di sini mau berapapun nilai binernya, maka nilai outputnya juga akan sama gitu ya. Nah, jadi di sini mau teman-teman masukkan nilainya berapa, keluarannya juga sama gitu ya. Kecuali yang kayak gini, berarti dia tidak termasuk dalam bilangan biner. Nah, jadi
percobaan kita untuk yang register sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang sudah habis ya. Nah, berarti percobaan kita sudah selesai. Jika silahkan teman-teman explore ya untuk percobaan rangkaiannya gitu. Nah, jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Terima kasih.